Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Surya Martina, guru kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 02 Podo Kedunguni, Pekalongan. Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum Merdeka Belajar topik 1. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Perjalanan kita sebagai pendidik hadir untuk terus menambah kapasitas sebagai pendidik, menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Peran saya sebagai guru yaitu menyelaraskan peran guru yang relevan konteks murid dan zaman. Sebagai pusat sumber pengetahuan, menegur murid jika melakukan kesalahan, mengajari murid berdasarkan pengalaman mengajar. Murid sering terinspirasi oleh bapak dan ibu gurunya. Tentu sebagai guru kita ingin memberikan pengaruh yang baik di depan murid. Mendidik menuntun sebagai kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Pendidik tidak bisa menentukan dan berkehendak hidup tumbuhnya murid. Yang bisa dilakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan itu dengan mengerahkan segala upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani agar dapat memperbaiki perilakunya. Peran pendidik menuntun agar murid bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sebuah sistem pendidikan yang humanis, memperkenalkan sistem omong dengan slogannya Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri hendayani. Ing ngarsa sung tulodo, artinya seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ia harus memberikan contoh yang baik. Ing madya mangun karsa, artinya seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat. Tutwuri hendayani, artinya seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang-orang yang mandiri atau orang yang merdeka yang tumbuh kembang secara maksimal. Inilah esensi dari Merdeka Belajar, kemerdekaan murid yang menghidup dan menggerakkan kekuatan lahir dan batinnya yang kemudian menjadi bagian dari jiwa-jiwa kita sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Pengembangan budi pekerti berupa olah pikiran atau olah cipta, pengembangan budi pekerti atau olah rasa, karakter, kemauan, olah karsa, jasmani, olahraga adalah sebuah bentuk pendidikan yang holistik yang akan menuntun bagaimana murid dapat tumbuh kembang secara baik, sekaligus menjadikan sebagai manusia yang merdeka, yaitu manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri. Bagaimana penerapan kelas yang memfasilitasi setiap kodrat individu merupakan hal lainnya. Penyesuaian sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya sebagai pendidik. Di sini, kita akan bersama-sama memahami bagaimana pendidikan yang selalu mengupayakan perubahan perbaikan dan merangkul bakat dan keunikan setiap individu. Kodrat murid, kodrat keadaan. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Di sini, kita diajak belajar bersama bagaimana pendidikan yang sesuai dengan kodrat keadaan itu. Apakah cara mengajar kita sudah menyesuaikan dengan keadaan saat ini? Kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Di sini kita diajak untuk memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid tinggal. Kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita.
Di sini, kita diajak berefleksi akan perubahan zaman yang berpengaruh terhadap cara kita mendidik dan mengajar murid. Asas Trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan Trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jika diberikan gambaran sederhana, seseorang yang berbudi pekerti adalah seseorang yang menunjukkan perilaku baik terhadap orang lainnya. Kemdikbud sendiri telah menetapkan bahwa budi pekerti harus dimulai dari tingkat PAUD hingga SMA atau SMK. Dan jangan lupa bahwa orang dewasa juga harus membenahi diri dengan akhlak yang baik pula agar sinkron antara ucapan dan perilaku. Pendidikan hendaknya menjadi tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Guru sebagai pendidik diharapkan mampu sebagai penuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Semua yang dilakukan pendidik di sekolah tentu harus juga berkolaborasi dengan lingkungan sekitar, yakni orang tua dan masyarakat. Salah satu amanah konstitusi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara nyata, disampaikan yang perlu dicerdaskan adalah kehidupannya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia Indonesia itu sudah cerdas dari sononya. Oleh Ki Hajar Dewantara, ini disebut dasar. Pada dasarnya, manusia Indonesia itu pintar, kreatif, dan banyak akal. Jadi, tidak perlu dicerdaskan lagi. Jadi, yang perlu dicerdaskan adalah kehidupannya. Yang berperan dalam mensukseskan program Merdeka Belajar adalah semua pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari keluarga, komunitas agama, sekolah, hingga pemerintah. Namun, dari semuanya, yang memerankan paling utama adalah keluarga. Sebab, keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.